Kita langsung diskusi panel saja. Ini ada sudah hadir di tengah kita pembicara pada hari ini, yaitu Teh Farida Laila dari Aliansi Peduli Perempuan Indonesia, kemudian Kang Sutisna, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, kemudian Bapak Firman Munandar dari Maju Anak Nusantara, dan PLA ya, Teh Fadila El Arsya dari Media Metro. Narasumber pertama yaitu Teh Farida Laila. Kami persilahkan untuk mengungkapkan paparannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yos Fitriadi selaku, banyak jabatannya Bapak ya. Saya jadi bingung. Jangan begitu, Bu. Bukan jabatan apa-apa ini. Kita rakyat aja, Bu. Oh gitu. Ketua Yayasan Venus juga, terus yang founder DIP juga gitu kan. Terus tutor juga, mentor buat kita semua. Masya Allah, Bapak ini luar biasa. Prof. Iya, profesor luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Bapak juga. Ya, selanjutnya yang kami hormati juga Bapak Imam selaku Ketua PKG P3A. Oke, betul. Dan Bapak Sutisna selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Firman Munandar, aktivis dari Maju Anak Nusantara, dari TL, dari Media Metropolitan. Terima kasih. Ya, sebetulnya agak menarik ya ketika temanya Bogor Ramah Anak dalam konsep Pancakarsa gitu kan. Selama ini tagline Pancakarsa tuh udah sangat booming banget ya, udah sangat familiar banget kita dengar di masyarakat. Setiap pertemuan apapun, mau di lembaga manapun atau mau di dinas manapun, bahkan di PKK, di posyandu, kan, di desa, di kecamatan, sudah hafal betul. Kalau misalnya itu jadi ritual sebelum foto bersama, setiap foto bersama Pancakarsa gitu kan. Jadi sudah familiar, sudah familiar sekali gitu. Jadi itu udah jadi syarat sebelum foto harus Pancakarsa. Enggak di sini kalau. Oh ya di sini ya. Setiap pertemuan beberapa kali seperti itu gitu kan. Awalnya bingung kenapa suruh begini gitu. Oh Pancakarsa gitu. Ternyata jadi betapa itu sudah melekat branding Pancakarsa di masyarakat gitu kan, dan memang peran dari dinas juga untuk mensosialisasikan program Pancakarsa. Nah, di Pancakarsa ini kan Bogor membangun, Bogor sehat, Bogor cerdas, Bogor maju, Bogor berkeadaban. Tuh kelihatannya sih baik dan bagus ya, tapi kalau boleh kita kawal, kalau boleh kita pantau, mungkin banyak juga beberapa program Ibu Ade mungkin yang kayaknya malah jadi absurd ya, jadi malah udah nggak terlaksana di lapangan gitu kan. Kayak saya menyorotinya dari Bogor cerdas, tentu ini akan berkaitan dengan pendidikan. Saya juga background dari pendidikan, bahwa saya ingat betul Bu Ade pernah bilang pada salah satu pidatonya waktu tahun 2019 kemarin, bahwa sasaran utama Bogor cerdas adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan kompetensi guru, sekolah dan kepala sekolah, pemberian insentif guru, madrasah dan PAUD, pemberian kartu Bogor cerdas, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, lalu pemberian LKS gratis untuk mata pelajaran yang di-UN-kan bahkan di sekolah. Ya, saya pada saat itu juga mendengar langsung statement itu gitu kan, bahwa dengan sangat semangat dan BP-nya beliau menyampaikan program Bogor cerdas itu. Dan 1 tahun berjalan sejak beliau dilantik, ya kami merasakan bahwa belum ada satupun realisasi dari itu. Insentif guru belum kita rasakan, sarana prasarana sekolah belum kita rasakan, dan bahkan sampai saat ini di sekolah kami di Cilengsi, Bapak anggota Dewan, sekolah kami termasuk sekolah yang belum mendapatkan sentuhan bantuan karena tahun depan pula. Ya, sudah diajukan proposal ke Disdik padahal gitu kan, tapi belum juga ada tim yang datang, belum ada yang memantau.
dan belum juga diperbaiki. Padahal sekolah itu dengan kondisi yang sudah ambruk kedua lantai seperti itu, dan katanya masuknya ke BPBD karena masuknya karena waktu itu karena ada musibah angin puting beliung itu. Iya, karena ini kaitannya dengan Bogor Cerdas itu kan, bahwa oh programnya hebat gitu, programnya luar biasa, kedengarannya amazed gitu pada saat itu kita mendengarnya, tapi di lapangan kita merasakan bahwa belum ada satupun program-program beliau di Bogor Cerdas ini yang terrealisasi. Bahkan beliau mencanangkan kartu Bogor Cerdas pada saat itu beliau bawa gitu kan ya, itu belum dirasakan oleh anak-anak gitu, yang sampai saat ini katanya LKS gratis, LKS ya masih ada disuruh bayar juga gitu kan, insentif guru ya belum ada juga gitu kan, ya mohon maaf jadi sedikit curhat jadinya. Ya jadi bagaimana menciptakan Bogor ramah anak dari segi pendidikan, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas anak, kalau dari segi kualitas pengajarnya, dari segi kesejahteraan pengajarnya juga belum terjamin dengan baik seperti itu. Apalagi kan Bogor dalam catatan saya pernah, Kabupaten Bogor pernah 3 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan dengan Kabupaten Layak Anak atau KLA. Di tahun 2015 dari Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu di tahun 2016 dari Provinsi, pada saat itu masih Ibu Nur Hayanti, dan di tahun 2017 mendapatkan kembali penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPA. Jadi dari tahun 2018, 2019 kita belum mendengar bahwa Kabupaten Bogor mendapatkan kembali penghargaan tersebut, gitu kan. Jadi ini tentu menjadi tanda tanya besar. Ada apa, gitu kan? Padahal 3 tahun berturut-turut bisa menjadi kabupaten atau kota yang layak anak. Tentu kita juga harus melihat, kan itu ada beberapa penilaian atau indikator-indikatornya juga. Padahal dari tim penilaian itu pada saat itu dianggap Bogor sudah berhasil. Indikatornya yang pertama adanya hak sipil anak dan kebebasan identitas. Jadi dianggap Kabupaten Bogor pada saat itu berhasil untuk mengarsipkan atau secara hak sipil anak sudah terakomodir dengan baik. Pada saat itu belum ada KIA ya. Dan yang kedua indikator kesehatan. Jadi bagaimana sebuah kota atau kabupaten bisa menjamin kawasan bebas rokok, pemenuhan gizi balita, bina remaja, dan program keluarga harapan. Nah, yang ketiga dari indikator pendidikan. Dari indikator pendidikan dianggap sebuah kota kabupaten bisa layak anak jika meningkatnya angka melek huruf, wajib pendidikan dasar, program pendidikan non formal seperti kejar paket atau pendidikan untuk kaum marginal dan tidak mampu. Untuk yang indikator yang keempat yaitu pengasuhan keluarga dan lingkungan, dan yang kelima perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Entah apakah di antara 5 indikator ini di tahun setelahnya 2018-2019 mungkin ada salah satunya yang tidak bisa dipenuhi oleh Kabupaten Bogor. Itu juga menjadi PR besar di bawah kepemimpinan Ibu Ade saat ini dengan program Prancakarsanya. Jangan sampai penghargaan yang sudah diraih malah menjadi absen berkali-kali, padahal dengan program yang kita tahu sangat luar biasa dengan Prancakarsanya. Dan itu untuk Bogor cerdas ya. Untuk Bogor sehat juga sama, waktu itu Bu Ade menyampaikan bahwa akan mengadakan program Bogor Sehat, yaitu dengan program Bogor Siaga, pengadaan ambulan siaga, call center khusus pelayanan kesehatan, lalu peningkatan layanan kesehatan, dan yang terakhir yang tadi Pak Yu sampaikan, giat stunting. Itu yang sampai ke ibu-ibu PKK di tiap kecamatan, di tiap desa, sampai saat ini masih untuk giat stunting, karena berarti itu membuktikan bahwa angka stunting di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi ya Pak ya. Jadi itu bisa jadi salah satu. Kepala dinas Ibu. Kenapa? Ya kepala dinas. Kan harus kontak-kontak ya. Iya Bogor, kalau datanya gampang ya karena digawe ya Teh ya. Jadi kita bisa peroleh data-data ini, dan ya ini akan menjadi dasar, ini akan menjadi acuan kita gitu, dan mungkin juga bisa menjadi analisa tersendiri kenapa Kabupaten Bogor sampai saat ini absen untuk mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak. Tidak seperti Kota Bogor ya, di bawah kepemimpinan Bima Arya beberapa tahun berturut-turut sampai saat ini masih mendapatkan predikat Kota Layak Anak. Berarti Kota Bogor mampu mempertahankan atau berhasil
berhasil mempertahankan indikator-indikator penilaian yang tadi disebutkan. Itu berbeda dengan kita. Jadi itu tentu menjadi PR. Sayang banget kalau dari Bu Inas ada, beliau bisa mendengar ya, dan jadi bisa tahu, jadi bisa follow up dengan cepat seperti itu. Ya, itu dari segi Bogor Sehat. Kalau dari segi, kalau bicara ramah anak, kita juga tidak hanya bicara pendidikan, tidak hanya bicara kesehatan, tapi kita juga bicara hak anak. Ya, karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, salah satu isinya adalah perlindungan terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, hak anak untuk bermain dan sebagainya. Dan rasanya hal ini menjadi perhatian juga bagi Kabupaten Bogor. Ibu Ade, kita tahu kemarin ternyata baru meresmikan Taman Pancakarsa, ya Pak ya, Taman Pancakarsa, dan itu salah satu dalam rangka mewujudkan ramah anak dari segi tempat bermain seperti itu. Walaupun yang menggunakan CSR dari BJB ya, yang modalnya 3,5 miliar itu dibangun di atas tanah seluas 1,5 hektar. Dan sampai saat ini sih jadi dia kontraktor ya. kebetulan baru audiensi juga sama BJB Pak, jadi dapat datanya alhamdulillah ya. BPJS lagi ya sama Pak Sofian. Emang itu hasil kerjasamanya dengan beliau ya. Karena kan dalam tata ruang, dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dengan tentang penataan tata ruang di sebuah kota kabupaten itu harus memenuhi unsur tata ruangnya, diantaranya 30% dari luas wilayah itu 20% yang harus untuk ruang terbuka hijau publik, 10% harus ruang terbuka hijau private ya. Dan dalam rangka menjalankan aturan ini ya, salah satunya ini mendirikan taman bermain anak yang mudah-mudahan ramah anak. Sejauh ini sih dirasakan setiap datang ke situ emang ramai, banyak anak-anak, dan tidak hanya bisa menikmati permainan aja, tapi juga ada pojok literasinya juga, ada anak-anak bisa dibaca buku secara gratis, dan banyak hiburan-hiburan tradisional yang bisa dinikmati oleh anak-anak juga. Jadi ya itu salah satu upaya yang bolehlah diapresiasi untuk Kabupaten Bogor, selain tadi catatan-catatan dari segi pendidikan dan kesehatan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja. Tapi sebelumnya untuk mewujudkan kabupaten atau kota ramah anak pasti ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kebijakan dalam membangun atau seperti satgas, membuat satgas gugus perlindungan anak seperti itu. Biasanya bekerjasama dengan kepolisian, dan mungkin sejauh ini sudah berjalan. Dan yang kedua tadi membangun taman kreativitas yang memenuhi anak, Taman Pancakarsa menjadi salah satunya. Dan yang ketiga membuat sekolah ramah anak, bagaimana sekolah yang ramah terhadap anak, bebas dari kawasan rokok seperti itu. Dan yang keempat puskesmas ramah anak, puskesmas ramah anak. Dan yang kelima yaitu peningkatan sumber daya manusia tentang hak anak, selanjutnya rumah sakit ibu dan anak, dan memiliki pojok literasi di setiap desa. Karena dari saya juga pojok literasi minim ya di sekolah-sekolah, bahkan hanya beberapa sekolah yang bisa menerapkan pojok literasi di desa juga. Padahal anak-anak kalau dikasih media, kalau dikasih fasilitas untuk taman bacaan, mereka tuh pasti mau kok dan pasti ngerukung gitu, dibanding kasih gadget saat ini gitu. Rasanya agak pergeseran ketika dikasih buku sama gadget, anak pasti akan pilih ya kasih gadget lah ya, lebih anteng gitu. Dan orang tuanya juga biarin aja, biarin anteng, mamanya kan bisa ngobrol, arisan, heboh gitu kan. Pengamat pribadi. Mengamati Pak. Ya seperti itu. Nah selain pojok literasi juga adanya pojok laktasi di setiap tempat umum, dan saya lihat sudah ada ya di beberapa mall atau fasilitas umum sudah ada pojok laktasi. Dan yang selanjutnya juga pembentukan forum anak. Jadi alangkah baiknya juga pada saat musrembang tuh ya ada juga diwakili dari forum anak gitu. Jadi ketika mengambil keputusan atau kebijakan langsung didengarkan kepentingan dan kebutuhan anak, apa sih yang diperlukan oleh anak-anak seperti itu. Mungkin itu saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami. Gratis. Terima kasih kepada Teh Farida Laila yang telah menggunakan tawarannya, yang partisipasi masyarakat dalam penanggulangan permasalahan anak itu ya. Mungkin tadi sudah didapat poinnya di detik-detik terakhir, yaitu diantaranya membuat satgas perlindungan anak.